Mas, mana air minumnya? Ambil ke Bogor. Saya haus banget. Lupa. Jangan air wudhu ya. Ya. Baik. Jadi penyakit ilmu itu banyak, tetapi yang paling berbahaya itu 3. Yang pertama adalah sombong. Kata sang penyair bahwa ilmu itu seperti air pantang untuk singgah di tempat-tempat yang tinggi. Jadi air itu bawanya turun di tempat yang rendah. Karena orang yang sombong itu sendiri telah menjadikan dirinya itu pintar sebelum belajar karena perasaan sombongnya, menolak kebenaran dari siapapun karena kesombongannya. Bukankah iblis itu tersesat karena aba wastakbara, dia membangkang dan sombong. Dan ini penyakit klasik dan sampai sekarang pun menghiasi talibul ilmi, pencari penuntut ilmu. Makanya Rasulullah ketika mendefinisikan sombong itu batarul haq wa ghamdun nas, menolak kebenaran, meremehkan orang. Karena itu sejatinya seperti 2 keping mata uang. Orang itu kalau sombong, meremehkan orang, pasti menolak kebenaran yang dibawanya. Orang yang menolak kebenaran yang dibawanya pasti meremehkan. Airnya nggak ada, Mas? Air. Apa? Ini apa nih? Oh ya, masih. Syukran. Kemudian yang kedua, penyakit ilmu yang bahaya, at-ta'alum, sok pinter. Okay. Saya sih kalau belajar gitu-gitu belum nggak level saya. Masya Allah, nggak level, keren, nggak level. Ta'alum karena dia sudah merasa pinter, padahal dia itu ibarat gajah baru melihat telinganya, udah, kaya. Ya. Orang yang sok pinter ini dimanapun itu selalu malas bawaannya, menolak kalau diajak ngaji, terus kemudian diberitahu pun kadang-kadang ngeyel. Itu sok pinter. Ta'alum dalam bahasanya itu dijelaskan oleh Syekh Bakar Abu Zaid di dalam kitab Hilyah Talibul Ilmi. Kemudian yang penyakit bahaya yang ketiga adalah at-tasaddur qabla at-ta'ahul, tampil sebelum ahli. Kadang-kadang belajarnya baru bisa langsung tampil. Makanya kata Umar bin Khattab, tafaqahu qabla an tusawwadu, belajarlah kamu sebelum dijadikan tokoh. Dan ditambah lagi oleh Imam Al-Bukhari, wa ba'da an tusawwadu, setelah kamu jadi tokoh. Sebelum jadi tokoh belajar, setelah jadi tokoh juga belajar. Karena pada akhirnya ilmu yang kita cari semuanya itu kadang yang kita pahami separuhnya, yang separuh itu kadang-kadang yang kita baru amalkan 10%-nya, yang kita amalkan 10%-nya itu kadang-kadang lupa. Makanya nggak ada alasan orang itu ngeminter, nggak mau belajar, sombong. 3. Oke. Sekarang kita ini masih muqaddimah ya Mbak ya. Ada satu statement yang cukup bagus kenapa orang itu tersesat, kata Imam Ibnu Qayyim. Ini nanti sehingga kita wajib mengenali cara ma'rifatullah, yaitu cara mengenal Allah dengan benar. Ini muqaddimahnya. Wa hadhil fitnah, fitnah itu tansya, kadang muncul, kata Imam Ibnu Qayyim, taratan
min fahmin fasidin, karena pemahaman yang rusak. Nih, banyak orang sudah punya ilmu tetapi dengan pemahaman yang rusak. Contoh, ada orang, bismillah, ada orang mengatakan bahwa selamatan itu enggak apa-apa karena itu zikir, dan pemahaman yang rusak. Jadi sehingga dia menyimpulkan tahlilan setelah kematian itu sunnah karena zikir. Ini kan pemahaman rusak kan? Tuh. Ada orang yang mengatakan lagi, contoh, orang yang berdagang itu tidak perlu terikat dengan syariat, karena Rasulullah mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu itu lebih tahu tentang urusan agamamu, urusan duniamu. Kalau Rasulullah mengatakan kamu lebih paham terhadap urusan duniamu, ya udah, kalau dagang usaha nggak usah bawa-bawa agama, kan pemahaman yang rusak kan? Fahmun fasid, itu faktor pertama, orang itu melenceng, orang itu menyimpang, orang itu tersesat. Diawali dari apa? Dari fahmun fasid, pemahaman yang rusak. Dan itu ternyata hadirin sekalian di dalam hal bukan agama aja, sampai orang yang nggak suka sama kebaikan, sama orang baik, orang nggak suka sama fulan, kadang-kadang bukan karena si fulan itu jelek, fulanah itu nggak benar, tapi pemahaman dia terhadap fulanah itu nggak benar, rusak, begitu. Contoh, ada orang Madura nggak suka sama saya, ngaji saya ke Madura dibatalkan. Saya juga diundang ke Taiwan dibatalkan. Padahal mereka nggak pernah ngundang saya, nggak pernah tahu saya, nggak ketemu saya. Kenapa dia sampai benci kepada saya, membatalkan undangan? Karena fahmun fasidun, pemahaman yang rusak terhadap diri saya, ya kan? Makanya kata Imam Asy-Syafi'i, kamin aibin qawlan sahihan fa'afatuhu minal fahmi saqim, berapa banyak orang yang mencela pendapat yang baik asal muasalnya salah paham, ini gitu. Contoh, ada sebagian akhwat menolak lamaran laki-laki, atau sebaliknya laki-laki menolak lamaran akhwat. Karena apa? Karena salah paham terhadap pribadi masing-masing. Yang kedua, wataratan min naklin kadzib, orang itu bisa tersesat, orang itu bisa menyimpang, dan bahkan kita itu bisa menolak, membenci seseorang karena informasi yang bohong. Nah, ternyata IHBS begini bohong, dan gitu. Si fulana begini bohong. Akhirnya apa? Kalau agama tersesat. Kalau kita sekarang ini beragama dengan dasar dalil yang naqlun kadzib, dalil yang dusta alias hadis palsu, tersesat. Gitu. Wa taratan min haqqin sabitin khafiya 'ala ar-rajul falam yadfar bihi. Yang ketiga, kadang kebenaran itu jelas, bahasa Jawa itu cetha welo-welo, cuman dia itu kabur, nggak mengenalinya. Repot juga. Jilbab itu kan wajib dan kewajibannya jelas, dasarnya surat Ahzab
Sampai hari ini ada orang banyak kejilbaban. Jenggot itu kan perintah Rasulullah. Sunat semua Rasul jenggot. Tapi sampai hari ini banyak orang yang memusuhi jenggot. Kenapa? Barang yang cetok welo-welo, hakun sabitun, karena tidak tahu alias samar. Nggak usah jauh-jauh. Ada orang yang jilbabannya bagus, syar'i, ada yang tidak. Ada yang sudah
rezeki, panik. Nggak, lagi jauh sama yang ngasih rezeki, tenang. Sholat, kendor, tenang. Males, tenang. Ngaji jarang-jarang, tenang. Rezeki sedikit ngeluh ke sono sini. Yang dipototin suaminya, yang diomelin suaminya. Emangnya suami itu sumber rezeki? Suami itu juga hanya sarana Allah kasihkan rezeki. Makanya sering saya katakan di mana-mana, marilah kita banyak ngejar yang memberi rezeki, bukan ngejar rezeki tok. Coba lihat, pertama kali kita pagi-pagi setelah sholat subuh dianjurkan berdoa. Rasulullah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, supaya kita dekat dengan punya rezeki, dengan ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiba, akhirnya mendapatkan rezeki yang halal. Wa amalan mutaqabbala. Begitu. Jadi kalau kita Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, dengan ilmu yang bermanfaat, kita makin dekat dengan yang punya rezeki. Warizqan thayyiba, rizki yang kita dapat adalah halal thayyib, kita juga akan doa dikabulkan, ibadah akan khusyuk dan digunakan untuk apapun berkah. Maaf Mbak, kenapa Rasulullah mengatakan rizqan thayyiba, tidak rizqan halala? Ayo tolong, ada yang bisa jawab, saya kasih uang 100.000 kembali 80. Ayo, silakan. Kenapa Allah Rasulullah tidak menyebut halalan thayyiba, tapi tidak menyebut halalan saja, tapi halalan thayyiba, ada thayyibnya. Kenapa? Ya, silakan. Saya kasih 5 menit waktu, ambil minum. Nah, kelamaan deh, habis waktu. Mana? Kenapa? Jawab aja, cok kali cok, digali-gali cok. Ya, gimana? Karena setiap yang halal belum tentu thayyib, tapi kalau yang thayyib pasti enak. Contoh, daging halal tapi belum tentu thayyib untuk orang yang kena gula, kolesterol. Keripik gorengan halal, tapi untuk orang yang triglyceridnya tinggi, kolesterolnya tinggi, sudah nggak thayyib lagi. Apalagi umur 60 tahun, habis makan gorengan 3 aja udah batuk-batuk. Nah gitu, itu namanya halal tapi sudah tidak thayyib, amalan mutaqabbala. Gini Mbak, soal rizki Mbak ya, subhanallah dahsyatnya Allah menciptakan kita dan menciptakan alam semesta dia. Masing-masing dikasih rizki yang sesuai dengan kondisinya. Kenapa sekarang nyamuk rizkinya tidak seperti rizki kita? Kata tidak rizkinya seperti rizki kita. Masing-masing sudah dibagi rizkinya oleh Allah. Supaya apa? Supaya terjadi gerak kehidupan dan saling berbagi. Makanya Allah mengatakan, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum, kami telah bagi ma'isyah mereka. Ada yang jadi guru, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi kata, ada yang jadi bekecot, ada yang jadi nyamuk, ada yang jadi kutu. Yang penting jangan loncat. Begitu. Ada. Ya. Masya Allah. Kutu loncat-loncat. Dan adilnya Mbak, Masya Allah, masing-masing dibikin oleh Allah simbiosis ya. Coba kotoran kita yang sudah kita tidak mikir, ada yang mikir buang kotoran, ngiman banget 5 hari lalu, itu dibalik kotoran kita ada berapa ribu juta makhluk yang tergantung rezeki ma'isyahnya. Nah, Mbak pernah mikir, ternyata di lubang toilet itu ada jutaan makhluk Allah yang tergantung dengan kotoran kita. Allahu Akbar. Dan begitu sebaliknya, tawon itu apakah pernah mikir ternyata madu yang dia cari, yang diinjek-injek di sarangnya itu sangat nikmat buat kita. Enak nggak Bu minum madu?
Madu muda apa tua? Sukanya madu tua apa madu tua? Madu muda? Hah? Ibu, sukanya madu tua apa madu muda? Hah? Cirinya madu tua sama madu muda apa? Cirinya gini, dengerin. Kalau madu tua butek, kalau madu muda bening, gitu. Itu cirinya madu tua sama madu muda. Dan itu semua madu dicintai oleh wanita kecuali madu hidup. Ya. Oke, Masya Allah, sudah diinjek-injek tawon, dipantat-pantati tawon. Coba kita makan nikmat itu. Ibu ngeri kan kalau disarang tuh tawon? Ya, madu itu diapain sama tawon? Ya diinjek-injek, ya dijilat-jilat sama tawon. Coba sekarang permen saya jilat-jilat, ibu makan, tega nggak? Nggak tega. Itulah adilnya Allah membagi rezeki. Makanya rezeki itu dicari, bukan dikeluhkan. Jangan tiap hari itu mengeluh, Mbak. Kalau kita itu sekali mengeluh tentang rezeki, tidak pernah ada yang nikmat yang ada di tangan kita. Kalau kita sekarang menganggap kecil rezeki yang besar, tidak pernah ada rezeki yang besar yang nikmat apalagi kecil. Sebaliknya, anggaplah besar rezeki yang kecil, yang penting halal, dan sebaliknya. Wa ammad dunya fanduru ila man huwa asfal minkum. Adapun dunia, lihat yang di bawahnya, nggak ada habisnya. Enak di tangan orang itu nggak ada habisnya. Rumput tetangga lebih hijau itu nggak ada habisnya. Rumah si fulan lebih baik, kendaraan si fulan lebih baik, pakaian si fulan lebih baik, nggak ada habisnya. Karena watak orang, kata Imam Ibnu Hazm, kalau enak orang lain yang paling tahu, kalau susah diri sendiri yang paling ngerti. Contoh sekarang, Mbak ketika naik mobil, nyetir mobil yang paling baik mobil Mbak, enggak ketahuan malam. Cuma ada gas sama bangku, nggak kelihatan. Rumah tiap hari kita masuk keluar masuk, pernah kita menikmati bentuk rumah yang bagus itu rumah orang, yang bagus itu mobil orang. Tapi kalau sedih diri sendiri. Contoh, kita beritakan kematian orang tua kita ke teman kita, paling teman kita merubah mimik sedih 2 menit 3 menit, setelah itu biar masih sedih. Itu fid dunya Allah, zuhudlah di dunia Allah, washad fi ma 'indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah dari tangan orang lain, jangan suka ngelirik di tangan orang lain, jangan suka nyenengin yang di tangan orang lain. Nas, orang akan mencintaimu. Begitulah ya. Wallahu a'lam bishawab. Walam yatrukna hamala. Pastilah Allah tidak akan meninggalkan begitu saja, membiarkan begitu saja. Artinya Allah menciptakan kita, Allah memberikan rezeki kita bukan tanpa konsekuensi. Pasti di sana ada maksud-maksud. Kenapa Allah ciptakan kapas? Agar kita membuat pakaian untuk menutup aurat. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala membuat beras? Supaya kita makan agar sehat memberikan ibadah. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala membuat tanah? Ada yang siap untuk semen, ada yang untuk bata, supaya kita membuat masjid atau rumah kita gunakan untuk ibadah. Intinya ciptaan dan rezeki itu bukan tanpa konsekuensi. Makanya Allah berfirman di dalam surat Al-Waqi'ah ayat 63 sampai 70. أفرأيتم الماء الذي تشربون أفرأيتم ما تحرسون أأنتم
كنتم تزرعونها أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه خطاما فظلتم تفكرون. Dan seterusnya ya, sampai afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun, apakah kalian memperhatikan air yang kamu minum sekarang di depan kita semua? A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul muzinun, apakah kalian yang menurunkan dari langit ataukah kami, kata Allah. Dan seterusnya. Intinya semua nikmat datang dari Allah, disiapkan untuk maksud dan tujuan tertentu, tidak lain agar kita lancar ibadah. Wa anzalna minas samaa'i ma'an mubarakan fambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Saya telah turunkan air dari langit berkah untuk menumbuhkan tumbuhan. Ada kurma, ada anggur, ada beras, semuanya agar kita konsumsi dengan baik, agar kita sehat, yang akhirnya kita menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada akhirnya afahasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un, apakah kalian menyangka kalian diciptakan sia-sia, tidak dikembalikan kepada Allah? Tidak. Itu secara akal. Adapun secara sunnah, Masya Allah, ini terakhir dari Al-Quran dan Sunnah, dalil-dalil bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan rizki kepada kita. Ketika anak Adam di dalam kandungan ibunya 40 hari berupa nutfah, 40 hari berupa anaqah, 40 hari berupa mudghah, kemudian ditiup. Makanya kenapa masa iddah perempuan itu 4 bulan 10 hari, karena 4 bulan 10 hari itu tanda orang itu hamil atau tidak, itu ketahuan setelah 40 hari yang ketiga. 40 kan berapa? 4 bulan ditambah 10 hari sebagai bentuk antisipasi, barangkali janinnya ini lemah, tidak kelihatan. Nah, oleh karena itu iddah orang orang mati itu 4 bulan 10 hari. Takut ya suaminya baru berhubungan, suami istri meninggal dunia, kemudian meninggal berhubungan malam, siang begini meninggal kan, itu bisa saja jadi. Makanya ditunggu 4 bulan 10 hari. Kalau 4 bulan 10 hari tidak ada tanda-tanda janin dan masih haid, maka rahim tersebut terbebas, maka boleh menikah. Adapun orang yang hamil, iddahnya itu sampai lahir, meskipun dicerainya itu umpamanya hamil umur 8 bulan, berarti kurang 3 bulan. Kalau dia hamil pertama berarti 8 bulan, 9 bulan, seperti itu. Nah, dari situlah wa yu'mar bi arba'i kalimatin, diperintahkan untuk 4 ketetapan. Bikat bi rizkihi, ditulis rizkinya. Nah, rizki itu datang dari Allah. Wa amalihi, dan amalnya. Wa ajalihi, dan ajalnya. Wa sakiyin au sa'id, celaka dan suksesnya. Makanya minta kepada Allah. Huwallazi la ilaha illa ghairuh, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah, sesungguhnya di antara kalian beramal amalan ahli surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', tidaklah tersisa antara dia dengan ajal itu kecuali 1 dhira', fayasbiqu 'alaihi kitab, kemudian didahului catatan maksudnya takdir, fayamal amal ahli nar, beramal amalan ahli nar, fayadkhulaha, masuk neraka. Makanya di sini ada orang
seumur hidup beramal amalan ahlil jannah, menjelang meninggal dunia ibarat ajal itu hanya kurang satu hasta, ditakdirkan oleh Allah beramal dengan amalan ahlun nar, masuk neraka. Tapi sebaliknya, wa inna ahadukum la ya'mal 'amala ahlin nar, ada seorang sepanjang hayatnya beramal amalan ahlun nar, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira', tidaklah tersisa antara dia dengan ajalnya kecuali sedira', fayasbiqu 'alaihi alkitab, didahului kitab, fayamal bi'amali ahli jannah, kemudian beramal dengan amalan ahlul jannah, fayadkhulaha, masuk surga. Innamal a'malu bil khawatim, kata Rasulullah, amal itu tergantung pungkasannya. Dulu sepanjang hayat jahil ya, pakaiannya seronok, kehidupannya jauh dari agama, subhanallah, Allah takdirkan di akhir hayatnya sadar rujuk kepada sunnah, maka akhirnya beramal amalan ahlul jannah, masuk surga. Tapi ada orang yang selama ini beramal amalan ahlul jannah, baiknya setengah mati, ternyata masya Allah ditakdirkan akhirnya beramal amalan ahli nar, masuk neraka. Makanya Mbak, gini Mbak, dengerin Mbak, didengerin nggak gue nih? Alhamdulillah, masih like kan? Oke, gini, siapa yang dulu masih jahil, belum mendapatkan petunjuk, itu masih ada harapan ketimbang orang yang dulunya pernah mesantren, pernah mendapatkan petunjuk, pernah ngaji, kemudian jahil lagi. Itu berat. Karena dia sudah merasakan nikmatnya sunnah, kemudian sunnah itu diingkari. Dia sudah merasakan nikmatnya Islam, kemudian Islam itu ditinggalkan, kembali kepada kejahilan dia. Makanya tolong dirawat nikmat yang mulia ini, yaitu nikmatul hidayah ilal Islam wa sunnah, nikmat hidayah kepada Islam dan sunnah. Demikian, insyaallah kita buka tanya jawab. Silakan. Oh ya, ini pertanyaan cukup banyak. Ustadz, bagaimana zikir itu bisa otomatis di hati? Ya otomatis dibiasakan Mbak, karena orang itu kalau biasa berzikir itu akan dengan automatically menjadi bagian dari hatinya. Memang zikir itu ada tiga, zikir lisan, zikir hati. Zikir lisan nyambung dengan hati, dan itu yang paling mulia. Tapi tolong diperhatikan, jangan meremehkan hanya zikir lisan. Kenapa? Kata Imam Al-Ghazali, orang yang berzikir meskipun hanya di lisan itu lebih baik, meski tanpa harus di hati. Kenapa? Daripada lisan sibuk dengan ghibah, lisan sibuk dengan dusta, lisan disibukkan dengan hal-hal yang tidak ada gunanya. Terus kemudian yang kedua, biasa kita itu kalau berzikir memahami maknanya. Kemudian yang ketiga, supaya zikir itu otomatis di hati, pahami fadilahnya, keutamaan zikir tersebut. Apa keutamaan zikir hasbunallah wa ni'mal wakil? Apa keutamaan zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin? Apa keutamaan salawat Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad? Itu kalau kita fahami fadilahnya, kita fahami maknanya, insya Allah akan menghujam di dalam hati. Dan itulah yang dimaksud ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, ketahuilah hati akan tenang karena zikir. Assalamualaikum Ustaz. Apakah boleh seseorang mengeluh nasibnya yang kurang beruntung di sisi kehidupannya? Enggak boleh. Enggak boleh. Gini Mbak, mengeluh sama manusia itu sakit, membuatkan sakit hati.
Tapi mengeluh sama Allah akan membuahkan kuat hati, bersih hati. Makanya ketika kita itu kurang mujur nasib rezeki kita, banyaklah mengeluh kepada Allah, banyaklah minta kepada Allah. Bukan sekarang ngeluh sana sini, ngomel sana sini, maki sana sini, iri sana sini, apalagi nanti yang disalah-salahkan suami. Itu ya. Terus caranya bagaimana, Mbak? Nasib kehidupan dari sisi ekonomi itu kan bukan satu-satunya. Alhamdulillah kita dikasih sehat, alhamdulillah kita diberikan oleh Allah kekuatan di dalam menghadapi apapun. Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah kesempatan-kesempatan, di antara adalah ngaji, di antaranya adalah mengenal sunnah, di antaranya adalah diberikan hidayah ilal Islam wa sunnah. Kenikmatan ini antum gali, jangan cuman digali dari sisi ekonomi. Kalau kita selalu di situ dan persepsi yang kita inginkan itu adalah itulah yang terbaik, kita akan terlindas oleh rasa syukur. Kita nggak pernah bersyukur. Dan akhirnya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Karena setiap musibah itu, Mbak, tidak lepas dari kita bersyukur. Pertama, kalau seandainya musibah itu menimpa agama kita, atau yang kedua, musibah itu lebih berat menimpa kita, alhamdulillah, musibah yang menimpa saya masih ringan. Atau musibah yang menimpa orang lain lebih berat. Atau seandainya nanti kalau kita bersabar mendapatkan balasan di akhirat, itu pun alhamdulillah. Bagaimana dengan orang yang akhirnya mempunyai pemahaman ateis karena trauma agama kedua orang tua yang berada, misalnya ibu Islam, ayah Nasrani? Ya, ini namanya lari dari mulut buaya masuk ke mending itu macan. Ya, kalau macan masih mending. Tahu nih, dikeroyok sama ini kali serigala, macan sama buaya bareng tuh. Gini ya, seorang, makanya saya kadang-kadang merasa kasihan. Orang itu kecewa dengan seseorang akhirnya memilih sesuatu yang lebih mengecewakan Allah dan Rasulnya, yaitu sesat. Aneh. Harusnya begini, ibu saya Islamnya tidak benar, ayah saya Islamnya sesat, kita harusnya memilih yang terbaik. Jangan sekarang ini kita menyimpulkan sesuatu yang terburuk. Bukankah di dalam kehidupan sahabat itu banyak contoh, mereka bapak-bapaknya musyrik, ibu-ibunya musyrik. Apakah Umar bin Khattab memilih jalan yang lebih parah lagi? Tidak. Dia memilih jalan yang benar. Begitu juga Abdullah bin Mas'ud dengan orang tuanya yang musyrik. Apakah beliau memilih jalan syirik? Ateis? Tidak. Memilih jalan yang benar. Makanya harusnya ketika kita sekarang ini disuruh memilih apapun, ya, ibu saya tanya sekarang, kalau ada pakaian yang satunya buruk, yang satunya baik, pilih yang mana? Makanan yang satunya nggak enak, yang satunya enak. Nah, kenapa kita menjalani akhirat milih yang tidak enak? Aneh. Sekarang kita pilih kendaraan, ada mobil mewah sama mobil odong-odong. Di mana milih? Mobil mewah. Masa milih odong-odong? Ya. Begitu juga motor. Motor sekarang baru dengan motor buntung, mana yang dipilih? Motor baru lah. Nah itu, istri lama sama istri baru mana yang dipilih? Oke, udah mulai rame nih. Oke, ntar aja itu. Udah, diam loh. Nih. Afwan Ustaz, pertanyaan di luar topik. Bagaimana jika orang tua menjodohkan anaknya dengan laki-laki yang berakhlak baik tapi berbeda manhaj? Gini Mbak, masalahnya laki-laki itu ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki itu di atas, laki itu mimpin, laki itu ketua.
Dan saya temukan bukan hanya sekali dua kali, hampir wanita yang mendapatkan jodoh yang tidak ahli sunnah itu lewat. Contoh, dia ngaji sudah puluhan tahun, nikah ternyata sama jamaah yang menyimpang. Tidak selang dari 3 bulan sudah berubah semua. 3 bulan. Coba bandingkan dengan dia ngaji sudah 6 tahun, berubah hanya 3 bulan. Apalagi nikah dengan orang Syiah. Baik itu kan hanya standar zahir. Baik itu kan baik manusiawi. Contoh baik manusiawi itu dia lembut, lemah, lunglai. Kok gitu ya? Melankolis ya. Nah kan ada orang yang melankolis kan, itu yang suka menipu perempuan. Perempuan suka tertipu dengan laki-laki siapa? Melankolis. Melankolis itu ciri-cirinya lembut, santun, senyumnya simpul, tapi malas cari nafkah. Nah gitu. Ayo, milih kadang ngapa duit? Bohong lo, nggak mau duit. Perempuan itu lebih mendahulukan apa daripada siapa, ya enggak? Percaya sama gue deh. Nah, tuh. Apa yang aku punya, bukan siapa yang aku punya. Beda dengan laki. Laki rela mengorbankan apa saja untuk mendapatkan siapa. Nah, perempuan rela mengorbankan siapa aja demi mendapatkan apa saja. Itu Ustaz mau bertanya, apakah alasan syar'i orang tua menolak laki-laki karena masa lalunya dan baru hijrah 1 tahun yang lalu dan menolak karena sahabat bibit obat? Saya kira ini memang perlu dipertimbangkan dari sisi bibit, bobot, bebet. Ini jarine wong Jawa ya. Bibitnya bagus, bobotnya juga otomatis ya, bebet akhirnya nanti dalam hasil-hasil kelakuannya juga bagus. Tapi Mbak, ada satu realitas, orang itu akan ditentukan oleh fakta realita, bukan gennya. Bukan hanya al-irqu dassas, memang gen itu sangat mempengaruhi. Keringat itu sangat mempengaruhi, turunan itu sangat mempengaruhi, tapi itu tidak mendasar. Bahkan kita bisa bangun. Makanya anak baik itu kan bisa, atau orang baik itu bisa aslinya adalah bawaan dari lahirnya atau muktasabab dibentuk, tapi hasil pembentukan ini lebih dominan. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah. Fa abawahu, orang tuanya lah yang membentuk, Yahudi, Nasrani, Majusi. Artinya di sini soal pendidikan. Jadi kalau memang sudah soleh, sudah tobat, sudah hijrah, insyaallah itu akan lebih baik. Enggak, jangan terobsesi masa lalu. Iya, masa lalu itu masa lalu ya, enggak. Ustadz, ada pedagang memberikan kuis tanya jawab, yang benar menjawab dapat hadiah, apakah itu diperbolehkan dan apakah boleh diambil hadiahnya? Kalau sekarang pedagang dan itu hanya sekedar promo dagangan, nggak ada masalah. Intinya hadiah menghadiahi itu di dalam hal sosial itu dianjurkan, tahadu tahabu, cuma dihindarkan kalau di dalam masalah utang piutang. Utang piutang itu nggak boleh. Di sana ada jasa yang mengalir. Ustaz, apakah kita termasuk orang yang mendapatkan dosa ghibah jika kita berada di tempat yang tidak sengaja sedang ngomongin orang lain? Ya betul, kecuali kalau kita itu mengingatkan, Mbak jangan, ini adalah nggak bagus, ini ada dosa. Kalau sampai mangap lalat masuk, ya itu dapat. Ada sebagian orang kadang-kadang nggak pinter ghibah, tapi kalau ada orang gibah domblong sampai itu, nah itu sama itu lalat sampai masuk nggak berasa tuh. Ustaz, apa yang sebaiknya atau pertama kalinya kita ajarkan pada anak tentang mengenal Allah serta baik di usia gini, Mbak?
ada buku tentang masalah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada anak di usia balita. Ya, di antaranya adalah pertama kali kita kenalkan kalimat dulu Allah, ya. Nggak usah siapa Allah dulu. Kita terus cekokin Allah, ya. Allah, aku suruh lafadzkan Allah, suruh lafadzkan Muhammad, sehingga itu sudah menjadi kebiasaannya. Nah, baru setelah itu kita jelaskan siapa Allah dengan sederhana saja, ya, menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan kita dan yang lainnya. Terus kalau sudah menginjak usia TK, ini sudah mulai kita kenalkan ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil Islam. Sering kita lafalkan itu hadis raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Itu yang kita harus tekankan di usia TK. Nah, ketuntasan rukun Islam juga harus diperhatikan. Di rukun Islam, rukun iman, cuman ngapalinya aja pokok-pokoknya, ya. Nah, baru di SD nanti sudah mulai penjelasan dasar-dasarnya, di SMP penjelasan rinci-rincinya. Makanya di HBS silabusnya itu seperti itu. Nah, di SMA-nya nanti puncak dari penjabaran itu semua, intinya anak itu harus tuntas rukun iman, rukun Islam dan penjabarannya, ya, itu. Bismillah, Ustaz mau tanya, uang hasil pinjaman hutang itu termasuk ke dalam rezeki atau bukan? Maksudnya apa? Oh, minjem. Iya, iyalah rezeki. Rezeki itu bisa dari utangan, dari warisan, dari pemberian, dari hadiah, dari uang saku, dari gaji, dari pemberian suami, dari temuan, nemu di jalan, ya. Tapi kalau di jalan nemu itu harus diumumkan 1 tahun, ya. Ana pernah dengar kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Ini hadisnya palsu. Utlubul ilma walau bisin. Ini hadisnya adalah la aslalahu, tidak ada asal usulnya, bahkan lebih parah daripada dhaif, ya. Oleh karena itu haram meriwayatkan hadis ini. Ustaz, apakah bibit, bebet, bobot kok banyak yang mau nikah kayaknya, ya? Saya itu pengen ada nikah massal, ya. Nanti saya bikinin tenda aja di SMA bareng-bareng tuh karyawan, ya. Dan gue biayai deh, insya Allah. Pokoknya kalau mau nikah massal gue biayain. Ya paling kasih kerupuk 1 black, kan renyah itu kan. Terus kemudian apalagi cara makan kerupuknya ditali kan lama tuh habisnya, itu, ya. Nanti pakai cateringnya IHBS, pakai buffetnya pakai kafe IHBS, udah deh, tenda selesai, kawin bareng-bareng 10 orang. Nah ya itu kan mantap. Nanti biayanya saya yang nanggung, insya Allah. Oke, termasuk alasan syar'i menolak ikhwan dan menolak karena masa lalunya. Jangan, ini masa lalu terus, ya. Ini kayaknya kapan-kapan perlu kita jelaskan tentang ya Allah ampuni aku. Saya punya buku yang judulnya Ya Allah ampuni aku. Bagaimana seorang itu menampaki hijrah, bagaimana seorang itu berubah, bagaimana seorang itu bertaubat. Intinya, tolong dicamkan, Mbak. Al-Islamu yajubu ma qabla. Islam itu menutup masa lalu. Udah. Makanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tidak pernah dikait-kaitkan oleh Allah dan Rasulnya masa lalunya. Banyak sahabat-sahabat yang dulunya itu jahiliyah, hampir jahiliyah. Semuanya tidak ada yang dikait-kaitkan masa lalunya. Bahkan kehidupan sahabat, kehidupan salafus soleh selalu menatap masa depannya. Masa lalu dikubur, diambil sebagai ibrah. Masa yang akan datang, harapan. Masa sekarang untuk amal. Itulah kaum mukmin. Ustaz, bagaimana jika penghasilan istri lebih besar daripada suami? Ya janganlah, jangan. Ini, pokoknya istri nggak boleh duitnya lebih banyak daripada suami. Paham? Kok nggak connect nih? Nggak setuju nih. Karena gini,
Allah berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim." Allah lebihkan laki-laki dalam surat An-Nisa itu menjadi pemimpin karena keutamaannya dan karena harta nafkahnya, gitu loh. Ya walaupun boleh-boleh saja, tidak ada larangan, tetapi secara etika seperti itu, ya. Demikian, dan insya Allah mudah-mudahan kita berjumpa kembali di kesempatan lain. Salat asar akan masuk dan insya Allah kita akan tuntaskan habis usul salasa. Dan mbak-mbak tolong diperhatikan, beli kitabnya aja nggak apa-apa ya, usul salasa, atau ngedownload ada di ini di internet juga ada. Habis ini kita akan membahas Jami'ul Adab, yaitu kumpulan adab-adab Islam dari kitab Bulughul Maram, insyaallah. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.